Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di sini. Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Oke, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita masuk pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan membahas pada bagian pertama, yaitu kaitan reproduksi dan kelangsungan hidup pada organisme. Nah, pertanyaannya, mengapa makhluk hidup itu harus bereproduksi? Apakah itu sebuah kebutuhan yang sangat penting, atau hanya kebutuhan sekunder pada makhluk hidup? Jawabannya adalah hal tersebut terjadi karena setiap makhluk hidup akan merasakan kematian atau akan merasakan mati, seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 181 yang artinya setiap jiwa akan merasakan mati. Maka untuk melanjutkan kelangsungan organisme tertentu, maka setiap organisme memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nah, hal itu terjadi agar setiap organisme yang ada di dunia itu akan selalu ada di dunia dan tidak akan terjadi yang namanya kepunahan. Nah, berkaitan dengan ini dikenal juga istilah tingkat reproduksi. Tingkat reproduksi adalah banyaknya keturunan yang dihasilkan pada satu kali masa reproduksi. Nah, sehingga tingkat reproduksi ini tergantung pada banyaknya keturunan yang dihasilkan. Jadi semakin banyak keturunan, maka tingkat reproduksinya juga semakin tinggi. Contohnya seperti kita manusia, dalam satu kali masa reproduksi kita hanya menghasilkan paling banyak sudah rata-rata itu 2 atau 3. Itu pun jarang sekali, kalau itu pun terjadi itu akan kembar. Nah, sedangkan rata-ratanya adalah hanya satu keturunan yang dihasilkan. Sedangkan jika pada hewan, kita kasih contoh saja kucing. Kucing dalam satu kali masa reproduksi dia bisa menghasilkan hingga 10 atau 8 atau 5 anak sekaligus. Contohnya juga pada ayam. Pada ayam, satu kali masa reproduksi dia bisa menghasilkan telur yang cukup banyak dengan rentang masa reproduksi yang sangat cepat. Dalam waktu 2 bulan, ayam sudah dapat melakukan masa reproduksinya kembali. Macam-macam reproduksi. Nah, reproduksi ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni vegetatif atau aseksual, yakni reproduksi tanpa terjadinya perkawinan antara dua makhluk, dan yang kedua ada generatif atau seksual yang terjadi karena reproduksinya terjadi perkawinan antara dua, yaitu betina dan pejantan. Nah, perbedaan reproduksi vegetatif dan generatif itu ada beberapa jenis berdasarkan faktor pembedanya. Jika induknya, dia kalau vegetatif hanya butuh satu induk, sedangkan untuk generatif dia butuh 2, yaitu betina dan pejantan. Nah, kemudian yang kedua, asal keturunan. Pada vegetatif, bagian tubuh induknya, yaitu salah satunya mungkin pada bagian tunas atau yang lain. Sedangkan pada generatif, peleburan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian untuk sifat keturunan, biasanya pada vegetatif itu sama dengan induknya, sedangkan generatif itu bervariasi. Biasanya perpaduan sifat antara dua induknya. Nah, kita masuk pada subbab sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama reproduksi pada tumbuhan lumut,
reproduksi pada tumbuhan paku, dan yang terakhir ada reproduksi pada tumbuhan spermatopia atau tumbuhan yang berbiji. Oke, masuk yang pertama, reproduksi pada tumbuhan lumut. Nah, lumut bereproduksi dengan cara metagenis, yaitu pergiliran antara reproduksi vegetatif dan generatif. Jadi, reproduksi pada lumut terjadi melalui dua tahap, yaitu dengan menggunakan spora, itu adalah cara vegetatifnya, dan sel kelamin yang merupakan cara generatifnya. Nah, pada metagenesis lumut, yang pertama terjadi adalah reproduksi vegetatif, kemudian terjadi reproduksi generatif. Jika diberi bagan, maka metagenesis lumut awalnya itu dari spora yang berhamburan keluar dari tubuh lumut. Jika dia menghinggap di tempat yang lembab, dia akan berubah menjadi prototema atau lumut muda. Kemudian dia akan tumbuh dewasa. Nah, pada lumut dewasa dia akan memiliki archegonium dan antheridium. Apa itu archegonium? Archegonium adalah sel betina pada lumut, yaitu sel telur. Sedangkan antheridium adalah sel jantan pada lumut, yaitu spermatozoid. Nah, jika spermatozoid menempel pada sel telur, itu akan membentuk yang namanya zigot. Nah, setelah zigotnya itu terbentuk, maka terjadi atau akan membentuk sporofit atau sporogium, sehingga kelama-kelamaan sporogium yang terdapat pada kotak spora dia akan pecah sehingga meramburan sporagium. Nah, ini adalah gambar proses bagaimana lumut bereproduksi. Nah, yang kedua, reproduksi pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku bereproduksi dengan cara metagenis juga, yaitu sama dengan yang lumut tadi, pergiliran antara reproduksi vegetatif dan generatif. Bedanya antara lumut dan paku, kalau pada metagenesis metagenesis paku yang pertama terjadi adalah reproduksi generatif, kemudian terjadi reproduksi vegetatif, kebalikannya dari lumut. Nah, kalau digambarkan pada metagenesis tumbuhan paku, dari spora itu akan langsung menjadi tumbuhan paku yang memiliki archegonium dan antheridium. Archegonium adalah sel telur, sedangkan antheridium adalah spermatozoid. Kemudian jika spermatozoid itu menempel pada telur, dia akan membentuk zigot. Nah, pada zigotnya ini dia akan menjadi tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan paku biasanya dia akan membentuk sporagium. Nah, dari sporagium itu terjadi meiosis sehingga membentuk spora. Nah, spora pada tumbuhan paku itu biasanya terdapat pada bagian bawah dari daun tumbuhan tersebut. Nah, perbedaan metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Yang pertama, pada tumbuhan lumut yang terjadi pertama adalah reproduksi vegetatif, kemudian terjadi generatif. Jika pada tumbuhan paku kebalikannya, yang pertama terjadi adalah generatif, kemudian terjadi reproduksi vegetatif. Nah, pada tumbuhan lumut, reproduksi generatif terjadi pada saat lumut sudah menjadi lumut dewasa, sedangkan pada tumbuhan paku, reproduksi generatif terjadi pada saat protalus atau paku muda. Oke, yang ketiga ada reproduksi pada tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, pada tumbuhan berbiji, jika kalian perhatikan kembali, itu dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif, sama seperti yang di awal. Bedanya kalau pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, pada tumbuhan berbiji ada beberapa tumbuhan itu mengalami reproduksi vegetatif dan ada juga yang
beberapa tumbuhan itu mengalami reproduksi generatif. Nah, yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan spermatopita atau berbiji dibedakan menjadi dua jenis, yakni reproduksi vegetatif secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua ada reproduksi vegetatif buatan atau dengan campur tangan manusia. Oke, masuk yang pertama, reproduksi vegetatif secara alami. Yang pertama ada rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi, tapi rimpang ini adalah batangnya yang menjalar di bawah tanah. Bentuk akarnya itu berbuku-buku. Contohnya yang berkembang biak dengan rimpang adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Jadi kebanyakan rempah-rempah itu mengalami reproduksi secara rizoma. Yang kedua, stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuhnya menjalar di atas permukaan tanah. Nah, kalau rizoma tadi itu di dalam tanah, sedangkan kalau geragi itu di atas permukaan tanah. Batang tersebut bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi. Kemudian yang ketiga ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuhnya bukan pada ujung batang atau bukan pada ujung daun atau bukan pada ujung akar. Biasanya dia ada di tengah-tengah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Jika kalian perhatikan pada cocor bebek, di bawah daunnya itu biasanya ada seperti tumbuhan baru. Nah, itu adalah tunas adventif. Yang keempat ada umbi. Nah, umbi itu adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Nah, fungsi umbi sendiri ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, perkembangbiakan dengan umbi ini terbagi menjadi tiga jenis. Ada umbi akar, ada umbi batang, dan ada umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi adalah kentang, singkong, wortel, ubi, talas, dan yang lain. Nah, yang terakhir ada tunas. Tunas adalah bagian tubuh yang baru tumbuh. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Nah, jika kalian perhatikan pada pisang dan bambu, jika kalian menanam pisang, sebelum dia berbuah, pasti dia akan memunculkan tunas-tunas baru yang mengelilingi tumbuh pisang atau induk pisang. Nah, itu adalah jenis reproduksi vegetatif pada pisang, yaitu tunas. Sehingga ketika pisang itu berbuah dan setelah buahnya itu masak, pisang itu biasanya akan mati dan organisme pisang itu akan dilanjutkan oleh tunas-tunas yang berada di sekitar induk pisang. Nah, yang selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan atau dengan campur tangan manusia. Yang pertama ada stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan tersebut ditancapkan dan atau ditanam di tanah. Nah, nantinya itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Stek ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni stek batang, stek akar, stek daun. Nah, pada stek batang berarti yang dipotong adalah bagian batangnya. Contohnya adalah biasanya itu pada singkong.
kemudian ada stek akar dan ada stek daun. Contoh tumbuhan yang diperbanyak dengan cara stek kebanyakan adalah mawar dan singkong. Yang kedua ada cangkok. Cangkok ini adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan cara melukai batang pada tumbuhan. Setelah dilukai, misalnya dengan disayat, bagian batang tumbuhan tersebut dibungkus dengan tanah dan dibalut dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat dengan tali. Lalu setelah proses, kita tunggu hingga bagian tersebut akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, bagian tersebut bisa dipotong kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang sering dicangkok adalah jambu dan mangga. Nah, yang ketiga ada okulasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, okulasi adalah cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon yang lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Secara sederhana, okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan bagian tanaman yang satu ke bagian tanaman yang lain yang sama jenisnya. Tumbuhan baru yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Misalnya, tumbuhan dengan buah yang baik dipadukan dengan tumbuhan yang memiliki batang yang kuat. Nah, biasanya tumbuhan yang diperbanyak dengan cara ini adalah durian. Nah, cara okulasi ini biasanya dia akan menghasilkan individu baru yang memiliki jenis atau memiliki kualitas yang lebih daripada induknya. Nah, seperti yang barusan saya sebutkan, contohnya durian. Kita menggabungkan durian yang memiliki daging yang banyak. Biasanya daging yang banyak pada durian menghasilkan rasa yang kurang sesuai atau kurang enak, sehingga biasanya dipadukan dengan durian yang berdaging sedikit tetapi memiliki rasa yang nikmat. Sehingga ketika dilakukan okulasi, maka durian yang dihasilkan dia akan memiliki daging yang banyak tetapi juga memiliki rasa yang manis atau rasa yang enak. Selanjutnya, reproduksi generatif pada tumbuhan spermatopita. Nah, reproduksi generatif pada tumbuhan spermatopita menjalani dua proses, yakni proses penyerbukan dan proses pembuahan. Nah, kalau pada penyerbukan, kita bisa bedakan menjadi dua jenis, yaitu pada penyerbukan biji terbuka atau agimnospermae, dan yang kedua ada biji tertutup atau gymnospermae. Nah, bedanya di sini, jika pada biji terbuka, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari pada kepala putih. Nah, biasanya ini terjadi di bunga. Jadi penyerbukannya itu yang kita ketahui seperti yang sudah sering dipelajari juga. Jadi jatuhnya atau melekatnya serbuk sari yang ada di benang sari itu ke kepala putih, sedangkan pada biji tertutup atau gymnospermae penyerbukannya adalah melekatnya serbuk sari langsung pada bakal buahnya, jadi tidak melalui putih, jadi dia langsung menempelkan serbuk sari pada bakal buah. Nah, berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari di kepala putih dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama ada anemogami atau penyerbukan yang dibantu dengan angin. Contohnya di sini ada padi. Nah, jika kalian perhatikan di sawah, itu kan
serbuk sari pada padi itu dia akan terbawa angin, makanya angin di sawah itu juga kencang sehingga serbuk sarinya bisa lepas sehingga menempel pada tumbuhan padi yang lain sehingga terjadinya penyerbukan. Yang kedua ada hidrogami, penyerbukan yang dibantu dengan air, contohnya pada eceng gondok. Kemudian zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu hewan. Nah, biasanya hewan di sini adalah serangga. Serangga biasanya tertarik pada bunga-bunga yang memiliki warna yang cerah, sehingga serangga akan tertarik untuk mengambil madunya. Kemudian dari sana serbuk sari pada bunga tersebut dia akan rontok sehingga dia bisa sampai ke putiknya. Nah, yang terakhir ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya anggrek. Nah, di sini biasanya anggrek itu penyerbukannya dibantu oleh manusia sehingga anggrek itu bisa bereproduksi. Nah, kemudian berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putih juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Nah, proses penyerbukan kepala putih oleh serbuk sari ini berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya tanaman yang mengalami proses penyerbukan sendiri adalah gandum, padi, kedelai, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada penyerbukan silang, yaitu menempelnya serbuk sari dari suatu bunga ke kepala putih bunga yang lain yang berbeda pada tumbuhan lain yang sejenis. Nah, jadi harus sejenis, contohnya padi harus sesama padi. Kan jenis padi itu macam-macam, tetapi dia juga bisa membuahi padi yang lain. Contoh tanaman yang sering adalah tumbuhan zubuci dengan tumbuhan labu. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan tetangga atau geitomi, penyerbukan terhadap bunga yang sudah mekar oleh serbuk sari dari berbagai bunga secara bebas. Sebenarnya pada penyerbukan tetangga ini sama seperti penyerbukan silang. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke kepala putih berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis. Contohnya adalah serbuk sari dari jambu batu berdaging merah jatuh ke kepala putih dari jambu batu berdaging putih. Nah, syaratnya di sini bukan berarti tumbuhan lain itu antara mangga dan jambu itu tidak bisa. Jadi harus sesama mangga tapi beda jenis. Contohnya dari mangga harum manis ke mangga gadung atau dari mangga gadung ke mangga yang lainnya. Jadi kalau beda jenis maksudnya beda tumbuhan. Contohnya dari mangga ke jambu itu tetap tidak bisa karena beda. Nah, selanjutnya ada proses pembuahan. Nah, pembuahan di sini atau yang biasa disebut dengan fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur yang biasa disebut dengan ovum. Nah, proses ini hanya dapat terjadi di antara bunga yang sejenis. Pada tumbuhan biji, pembuahan terjadi dalam ruang bakal biji. Proses pembuahan pada tumbuhan biji adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah penyerbukan, kepala putih akan menghasilkan cairan gula untuk memberi makanan pada serbuk sari yang melekat. Nah, ini gunanya juga sebagai cadangan makanan untuk calon bakal tumbuhan yang baru. Yang kedua, mula-mula dinding serbuk sari akan mengembang, kemudian dinding luar serbuk sari akan pecah
sedangkan dinding sebelah dalam akan melekuk dan menembus kepala putih, kemudian membentuk buluh serbuk sari atau tabung serbuk sari. Tabung ini menghubungkan serbuk sari dengan bakal biji. Tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut dengan mikrofil. Yang ketiga, selama perjalanan serbuk sari di dalam tabung sari akan menuju bakal biji. Terjadi beberapa perubahan. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yakni inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sari sehingga mencapai mikrofil, dan setelah itu inti vegetatif akan mati, sedangkan inti generatif akan membelah lagi menjadi dua inti sperma. Kemudian dua inti sperma ini yang akan terbentuk dan akan masuk ke dalam ruang bakal biji melalui mikrofil. Nah, yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi proses untuk membentuk sel telur atau ovum. Sel induk megaspora akan mengalami pembelahan atau meiosis. Pembelahan secara meiosis menghasilkan satu sel megaspora dan 3 sel lainnya berdegenerasi. Selanjutnya, sel megaspora mengalami pembelahan mitosis 3 kali yang menghasilkan 8 inti sel yang terdiri dari 1 sel telur, 2 inti sinegit, 3 antipoda, dan 2 inti kandung lembaga primer. Nah, kemudian 3 inti tersebut akan bersatu menjadi inti kandung lembaga sekunder yang bersifat diploid. Inti sel diapit oleh 2 inti sinergit yang letaknya dekat dengan mikrofil, sedangkan 3 antipoda terletak pada kutub yang berlawanan dengan mikrofil, dan inti kandung lembaga primer terletak di tengah di antara sel telur dan antipoda. Nah, yang terakhir, inti sperma 1 akan membuahi sel telur, kemudian akan membentuk zigot atau lembaga. Peristiwa pembuahan ini disebut dengan pembuahan pertama. Nah, zigot kemudian tumbuh menjadi embrio, sedangkan inti sperma yang kedua akan melebur dengan inti kandungan lembaga sekunder membentuk endoperm yang bersifat tripoid. Nah, peristiwa pembuahan ini disebut dengan pembuahan kedua. Endosperm merupakan cadangan makanan bagi lembaga atau embrio. Karena terjadi 2 kali pembuahan seperti ini, maka proses pembuahan pada tumbuhan biji sering disebut dengan pembuahan ganda. Nah, oke, itu untuk bagian pertama. Untuk bagian kedua, reproduksi pada hewan, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar kita semua bisa melewati masa pandemik ini dengan sehat walafiat. Oke, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.